biologis dan dalam perspektif psikologi maupun psikiatri. Apa yang bisa Anda simpulkan sebelum kita lanjut pada teori-teori kriminologi dalam perspektif sosiologis? Kira-kira apa yang bisa Anda simpulkan? Tadi saya lihat yang paling awal join Kanariswi. Bisa yang keluar masuk. Kanariswi ada di mana sekarang? Di kampus apa di rumah? Di rumah, Ibu. Oh, di rumah, tidak kampus ya. Kuliahnya hanya kriminologi. Masih ada. Ada nanti siang tapi? Ada, Ibu. Oke, ya. Tadi saya pendelengi Anda masuk 2 kali, tapi terus keluar lagi karena tidak ada temannya mungkin ya. Ya, oke. Di rumahmu di mana, Mbak? Panggilannya siapa? Kanariswi atau apa? Dipanggil Kana, Ibu. Oh, Kana. Oke, Kana. Kayak bunga, nama bunga Kana. Oke, Mbak Kana. Apa yang bisa Anda simpulkan dari pembahasan kita beberapa waktu yang lalu yang berkaitan dengan teori-teori kriminologi dalam perspektif biologis maupun dalam perspektif psikologi dan psikiater atau psikiatri? Apa yang bisa Anda simpulkan? Sebentar, Ibu. Nunggu apa? Nunggu apa? Nomor 2 tadi yang join Mas Ketua. Ayo, atau siapa yang mau jawab boleh silahkan. Aku baru mau mencari tambahan nilai nih sebelum saya upload ke Siakat ini. Yuk, siapa boleh? Aku sudah ngadep presensi kalian ini. Yuk, silakan. Permisi, Ibu. Saya izin menjawab yang berdasarkan psikologis. Ya, gimana? Jadi kalau berdasarkan yang telah Ibu paparkan dari minggu kemarin, kalau berdasarkan psikologis itu bisa dilihat dari tingkah laku yang bisa diprediksi dari pelaku tersebut. Nah, dari berdasarkan psikologi tersebut bisa dibedakan menjadi berdasarkan kepribadian dan kejahatan. Ada teori yang menolak psikoanalisis, ada yang berdasarkan mental disorder, dan juga bisa disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kejahatan, tingkah laku, dan presentasi konflik psikologis dalam diri pelaku tersebut, Ibu. Ya. Yang lain ada? Itu dalam perspektif psikologi ya. Oke, terus yang lain ada enggak? Kalau kita melihat pada perspektif biologis gimana? Ayo yang lain. Mau tambah nilai enggak ya? Semua punya bukunya Pak Toko Santoso ya? Saya izin menjawab, Ibu. Oke, Bita Rahmasari. Ya, kalau biologis itu lebih kepada ciri fisik atau sudah bawaannya dari lahir atau bakat jahat kalau menurut Cesare Lombroso yang mendasari seseorang itu melakukan kejahatan. Jadi memang titiknya ada di ciri fisiknya dia gitu. Tidaknya ada pada? Ciri atau tanda fisik tertentu, Ibu. Oh, cara atau tanda
tertentu. Fisik tertentu. Ciri atau tanda fisik tertentu. Tanda atau ciri fisik tertentu pada siapa? Pada pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan yang sifatnya sudah ada dari lahir. Ada dia sejak lahir. Dengan kata lain? Born kriminal, Ibu. Diwariskan. Born kriminal. Diwariskan secara turun. Yang lain, ayo. Secara turun-temurun. Secara turun-temurun, artinya? Dari secara turun-temurun, artinya secara turun diwariskan, Bu. Ya, secara diwariskan, secara turun-temurun, artinya secara alamiah. Secara individu, kan? Oh iya, Bu. Individu. Iya. Kalau kita bicara tentang teori-teori kejahatan dalam perspektif biologis maupun perspektif psikologis, psikiatri, sebetulnya kita itu mencari sebab-sebab kejahatan, teori-teori yang ada itu mencari sebab-sebab kejahatan dalam perspektif pembedaan antara individu dengan penjahat maupun bukan penjahat. Kan kemudian kita membedakan kan dalam dua perspektif itu kan membedakan antara penjahat dan bukan penjahat. Kalau dalam perspektif biologis karena adanya ciri-ciri tertentu secara fisik yang itu kemudian melekat pada diri individu atau penjahat kan gitu toh. Di sisi lain kalau kita bicara dalam perspektif psikologi maka kita juga mencari ciri-ciri tertentu yang melekat pada diri individu atau pelaku kejahatan yang berkaitan dengan kondisi mental, psikis ataupun psikiaternya, kondisi kejiwaannya, yaitu orang-orang yang menderita gangguan kejiwaan. Kira-kira kan seperti itu toh? Sebetulnya sama antara penganut teori-teori biologis dan teori-teori psikologis itu sama, konsentrasinya ada pada pembedaan antara individu. Jadi pada individu yang kita kenal dengan individu sebagai penjahat maupun bukan penjahat dilihat dalam perspektif yang berbeda. Yang satu dalam perspektif biologis, yang kedua dalam perspektif psikologis kan gitu. Maka kemudian kita mengenal adanya konflik internal secara psikologis kan gitu. Itulah yang kemudian kita kelompokkan menjadi penjahat. Kira-kira kan seperti itu. Kalau kita bicara tentang kedua teori ini. Nah, sekarang yang akan kita bahas kali ini adalah kita ingin melihat bagaimana penyebab-penyebab kejahatan atau bagaimana kejahatan kriminalitas itu terjadi itu tidak dilihat pada diri individu atau pelaku secara individu, enggak. Kan gitu. Kalau kita bicara tentang faktor atau dalam perspektif sosiologis kan kira-kira gitu. Jadi fokus penelitian dalam perspektif sosiologis itu tidak menjelajah pada kasus-kasus yang sifatnya individu kan gitu. Tetapi di dalam perspektif sosiologi maka dicari melakukan penelitian itu adalah kaitannya menjelaskan mengapa kira-kira kejahatan, angka kejahatan kalau kita bicara tentang statistik kriminal sebagai metode penelitian dalam kriminologi itu mengapa angka kejahatan di suatu daerah, suatu wilayah, suatu kelompok tertentu itu berbeda dengan kejahatan yang terjadi di wilayah lain atau dalam kelompok, dalam masyarakat yang lain. Itu yang akan kita cari dalam perspektif secara sosiologis kan gitu. Apa yang menyebabkan suatu daerah itu mempunyai angka kejahatan lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Kira-kira itu dicari apakah penyebabnya. Kira-kira kan di situ. Tapi bukan penyebab dalam diri individu itu gitu loh. Itu yang membedakan. Jadi boleh saya katakan kalau kita mencoba mencari teori atau memahami teori-teori
dalam perspektif sosiologis untuk mencari penyebab kejahatan, kita mencoba melihat struktur masyarakat, kita melihat kelas-kelas yang ada di dalam masyarakat, kita melihat faktor-faktor apa di luar individu yang mempengaruhi terjadinya kriminalitas. Kira-kira kita bicara seperti itu, kan gitu. Nah, kalau kita bicara tentang faktor-faktor di luar diri individu, di luar kondisi masyarakat itu, atau kalau kita bicara dalam perspektif usaha-usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek sosial, dari aspek sosiologis, itu sebetulnya sudah dimulai sejak sebelum lahirnya kriminologi atau dimulai sebelum lahirnya ilmu yang namanya kriminologi. Sedangkan nanti kita akan cari tahu benar enggak sih sebetulnya kalau kita bicara aspek sosiologi, aspek sosial itu sebetulnya sudah ada penelitian yang berkaitan dengan teori-teori kriminologi tadi, itu sebetulnya sudah dilakukan sebelum munculnya ilmu yang namanya kriminologi. Tapi kalau kita bicara tentang usaha mencari sebab-sebab kejahatan secara ilmiah, dari aspek sosial, dari aspek sosiologi, itu sebetulnya sudah juga dimulai oleh yang namanya masap lingkungan. Masap lingkungan itu muncul di Perancis, yang sebetulnya merupakan awal atau reaksi dari ajaran Cesare Lombroso, kan gitu. Kemarin kita kan sudah belajar tentang kritik-kritik atau keberatan-keberatan dari ajaran Cesare Lombroso yang mengatakan bahwa kejahatan atau penjahat itu adalah merupakan atau mempunyai ciri-ciri tertentu yang melekat pada diri fisik si pelaku atau penjahat itu. Dan itu kemudian dikritisi oleh Manuver dan sebagainya kan, yang itu mengambil dari faktor lingkungan. Ternyata tidak melulu dipengaruhi karena adanya faktor keturunan secara fisik, tapi karena juga ada pengaruh faktor lingkungan. Itulah mulai dilakukannya upaya-upaya untuk mencari faktor-faktor penyebab kejahatan dari aspek sosial dalam aspek sosiologis. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang dalam kriminal atau sosiologi kriminal, maka kita tidak bisa melupakan pendapat dari Mannheim. Mannheim mengatakan bahwa membedakan teori-teori sosiologi kriminal atau teori-teori penyebab kejahatan secara sosiologis itu sebetulnya bisa dibedakan atau dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah teori-teori yang berorientasi atau yang mencari sebab-sebab suatu kejahatan atau kriminalitas itu dari adanya kelas-kelas sosial atau kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat, kira-kira gitu. Teori ini mencoba mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial, adanya perbedaan di antara kelas sosial, serta adanya atau terjadinya konflik di antara kelas-kelas sosial yang ada. Maka kalau kita bicara tentang pembagian kelompok teori sosial dalam perspektif Mannheim yang berorientasi pada kelas sosial, kita nanti akan ketemu misalnya teorinya anomi, kemudian teori mengenai konflik budaya. Itu karena terjadi atau adanya kelas-kelas sosial di dalam suatu masyarakat, kira-kira seperti itu. Nah, kelompok yang kedua, teori kriminologi dalam perspektif sosiologi, itu kita bisa lihat kelompok yang kedua adalah teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas-kelas sosial, kelas-kelas kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat. Tetapi teori-teori ini, kelompok yang kedua ini mencoba membahas sebab-sebab kejahatan itu
itu dari berbagai aspek yang ada di dalam masyarakat. Bisa aspek sosial, hubungan antar individu, bisa juga aspek ekonomi, bisa juga aspek lingkungan, bisa juga aspek kependudukan, kemiskinan, kan gitu. Bisa juga karena faktor-faktor sosial, misalnya adanya urbanisasi dan sebagainya. Maka nanti kita akan mengenal misalnya teori differential association dari Sutherland, kira-kira seperti itu. Itu kalau kita bicara tentang teori penyebab kejahatan, teori-teori kriminologi dalam perspektif sosial atau dalam perspektif sosiologis, kira-kira seperti itu. Sedangkan kalau kita bicara tentang pembagian teori-teori dari perspektif sosiologis dalam bukunya Prof. Topo Santoso, Anda juga bisa melihat bahwa Prof. Topo Santoso itu membagi atau mengkategorikan teori-teori sosiologis itu dalam 3 kelompok atau dalam 3 kategori. Kategori yang pertama itu adalah teori strain. Yang kedua adalah penyimpangan budaya, cultural division, kemudian teori kontrol sosial, kan gitu. Teori strain dan teori penyimpangan budaya itu pada dasarnya mereka itu mengelompokkan, kalau tadi saya bicara tentang pembagian Mannheim, maka sebetulnya teori strain dan penyimpangan budaya ini kita bisa mengatakan bahwa kedua teori itu memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan atau kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat, kan gitu. Yang karena adanya kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat itu maka kemudian menimbulkan adanya orang-orang atau adanya aktivitas-aktivitas kriminal, atau itu yang kemudian bisa menyebabkan seseorang melakukan perbuatan menyimpang yang kemudian dalam perspektif kriminologi kita kenal dengan kejahatan atau kriminalitas, kira-kira seperti itu kalau kita bicara dalam pengertian teori strain dan penyimpangan budaya dalam perspektif teori sosiologis. Di mana dalam teori-teori strain dan teori-teori penyimpangan budaya itu pada dasarnya kan tadi intinya adalah bersumber atau berasumsi bahwa adanya kelas-kelas sosial yang ada di masyarakat dan terjadinya kriminalitas atau tindak kejahatan atau perilaku kriminal itu sebetulnya ada hubungannya antara kelas-kelas sosial dan perilaku menyimpang atau kriminalitas atau kejahatan yang kita kenal sekarang ini. Hanya saja dari teori strain dan teori penyimpangan budaya itu yang membedakan adalah sifat dari hubungan tersebut, yaitu hubungan kelas sosial dengan tingkah laku menyimpang tadi. Kalau menurut penganut teori strain itu mengatakan bahwa sebetulnya kalau kita melihat bahwa dalam hal anggota masyarakat itu mengikuti atau dia itu terikat ada suatu nilai-nilai budaya tertentu. Yang mana nilai-nilai budaya itu yang mempengaruhi itu adalah dari kelas sosial menengah, kelompok masyarakat menengah. Dalam paham kelompok menengah
tadi kelompok sosial menengah itu difahami bahwa nilai-nilai budaya terpenting dalam kelas sosial menengah itu ada keberhasilan secara ekonomi. Dianggap mempunyai nilai penting apabila berkaitan dengan keberhasilan secara ekonomi. Sementara itu, di sisi lain kita melihat bahwa di samping kelas sosial yang menengah tadi, ada juga kelas-kelas yang di bawahnya atau kelas bawah. Yang pada dasarnya karena kelas menengah itu menguasai mayoritas dari kelas yang ada di masyarakat, dia mempunyai sarana-sarana untuk mencapai keberhasilan secara ekonomi dengan latar belakang pendidikan, kesempatan memperoleh kerja, dan sebagainya. Jadi untuk mencapai tujuan keberhasilan ekonomi ini kelas sosial menengah ini dia punya sarana untuk mencapai itu. Tapi di sisi lain, kalau kita bicara tentang kelas menengah ke bawah, yang itu sebetulnya harusnya juga bisa mencapai tujuan yaitu keberhasilan secara ekonomi. Tetapi secara fakta, secara nyatanya bahwa mereka itu kelas menengah ke bawah itu dia tidak punya sarana-sarana untuk mencapai keberhasilan secara ekonomi sebagai tujuan hidup mereka, kira-kira seperti itu. Oleh karena mereka tidak punya sarana, misalnya mereka itu tidak mempunyai kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang tinggi, tidak mempunyai kesempatan untuk memperoleh penghidupan atau pekerjaan yang layak, maka yang terjadi adalah kelas-kelas menengah ke bawah ini bisa juga menjadi frustasi, kira-kira seperti itu. Nah, bentuk dari frustasi yang dialami oleh kelas menengah ke bawah inilah yang kemudian bisa beralih untuk menggunakan sarana-sarana yang tidak pada tempatnya, yang tidak pada sewajarnya atau yang tidak sah, yang tidak legitimate, kira-kira seperti itu kalau kita bicara dalam kacamata hukum. Maka kemudian sarana-sarana yang digunakan itu bisa juga dia dengan melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang untuk mencapai tujuan yaitu keberhasilan secara ekonomi tadi. Dia melakukan perbuatan menyimpang, misalnya dengan mencuri dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mencapai keberhasilan secara ekonomi. Kira-kira seperti itu. Kalau kita bicara tentang teori Streit tadi dalam kaitannya dengan kelas sosial yang ada di masyarakat. Perbedaan dari penganut teori-teori penyimpangan budaya agak berbeda. Bahwa salah satu sisi persamaannya yaitu ada persamaan, yaitu ada hubungan antara kelas sosial dengan hubungan antara kelas sosial dengan kriminalitas itu ada. Tapi yang membedakan kalau menurut teori penyimpangan budaya di sini adalah bahwa penganut teori penyimpangan budaya itu mengatakan bahwa orang-orang kelas bawah itu bukan berarti karena dia tidak bisa mencapai tujuannya, tidak punya sarana-sarana yang tersedia atau yang disediakan, itu kemudian mereka melakukan atau penyimpangan atau dia melakukan sarana-sarana yang tadi yang tidak sah, tadi menggunakan sarana-sarana yang tidak sah yang kemudian kita katakan itu merupakan suatu penyimpangan. Tapi bagi penganut penyimpangan budaya bahwa golongan kelas menengah ke bawah ini sebetulnya dia itu bukan dia tidak punya sarana, bukan, tapi dia punya nilai-nilai budaya sendiri. Nilai-nilai budaya sendiri yang nilai itu adalah berbeda dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh kelas menengah ke atas atau kelas menengah tadi. Nah, disinilah karena adanya perbedaan nilai-nilai yang diyakini dan dilaksanakan dalam kelas yang berbeda ini, maka kemudian cenderung terjadi konflik. Konflik atas apa? Atas nilai-nilai yang
ada di dalam kelas menengah ke atas dengan kelas menengah ke bawah, kan gitu. Manakala anggota kelompok menengah ke atas, manakala anggota kelompok kelas menengah ke bawah ini kemudian mengikuti sistem nilai-nilai mereka sendiri, karena dengan keterbatasan yang dimilikinya, maka boleh dikatakan bahwa secara umum norma-norma konvensional, menurut norma-norma yang umum, maka perbuatan dari kelas menengah ke bawah inilah yang kemudian kita boleh katakan sebagai perbuatan yang melanggar atau menyimpang dari norma-norma yang sifatnya umum, yang konvensional, yang diakui di dalam mayoritas masyarakat, itu yang kita kenal dengan masyarakat kelas menengah ke atas gitu. Itu perbedaan antara teori strength dan teori penyimpangan budaya yang berkaitan dengan kelas sosial yang ada di masyarakat dan kaitannya dengan perilaku menyimpang. Kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan di sini? Silahkan kalau ada pertanyaan. Boleh, aku mau tambah nilai loh ini loh. Biar Anda tidak harus remedi. Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Atau belum ada? Apa semua sudah jelas? Belum ada, Ibu. Oh, belum ada. Tapi sudah jelas ya? Jelas atau bingung? Saya yakin Anda jelas kalau Anda sudah baca buku kita. Yakin Anda jelas. Semoga Anda sudah baca buku yang saya anjurkan. Memang yang paling mudah untuk memahami teori-teori kriminologi. Oke, kalau belum ada, kita akan lanjutkan mengenai teori yang pertama, yaitu teori strength, dari khususnya adalah teori anomi yang kita kenal dengan teori anomi yang dikemukakan oleh Emil Durkheim. Menurut Emil Durkheim, sebetulnya teori strength ini kita bisa melihat ada dua penganutnya, yaitu dari Emil Durkheim, kemudian juga dari Robert Merton sebetulnya, yang mana mereka itu mencoba mencari mengenai penyebab kejahatan itu dari struktur masyarakat. Struktur itu apa sih? Struktur itu kan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat kan? Maka kalau tadi kita bicara itu sebetulnya kita juga bicara tentang itu, tentang kelas-kelas sosial itu. Nah, baik, kita bicara tentang yang lebih khusus, yaitu mengenai teori anomi dari Emil Durkheim. Menurut Emil Durkheim, salah satu cara untuk mempelajari suatu masyarakat itu sebetulnya adalah melihat bagian-bagian atau komponen-komponen yang mana karena ini merupakan bagian atau komponen-komponen yang ada di dalam suatu masyarakat itu, maka masing-masing komponen itu akan saling berhubungan satu sama lain. Yang kalau kita bicara komponen-komponen yang ada di dalam masyarakat yang saling berhubungan, itu maka kita akan bicara tentang struktur masyarakat. Maka di dalam suatu kehidupan bermasyarakat dengan struktur masyarakatnya itu, apabila struktur di dalam masyarakat itu bisa berfungsi dengan baik, maka yang terjadi adalah masyarakat itu akan hidup stabil, tentram, kira-kira tenang, kan gitu.
struktur yang ada komponen-komponen di dalam struktur masyarakat itu akan berjalan dengan baik. Itu maka yang terjadi adalah kehidupan yang tentram, yang tenang, kira-kira seperti itu. Itu yang kemudian menjadi cita-cita kita pertama, kira-kira seperti itu kan. Jadi di dalam struktur masyarakat, agar suatu masyarakat itu bisa berfungsi, maka di situ harus ada keterpaduan, ada kerjasama antar anggota masyarakat, kemudian juga ada kesepakatan untuk mengikuti norma-norma yang ada di dalam masyarakat itu, dalam struktur masyarakat itu. Tetapi kenyataannya bahwa di dalam suatu struktur masyarakat itu yang di dalamnya itu terdapat komponen-komponen yang tertata dalam suatu keadaan tertentu, itu seringkali ada hal atau satu komponen atau hal-hal yang itu menyebabkan tidak berfungsinya struktur itu. Maka kemudian kita kenal dengan istilah dysfunction atau tidak berfungsinya suatu struktur masyarakat itu. Karena apa? Mungkin salah satu komponennya itu tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan yang terjadi, kira-kira seperti itu. Begitu. Oleh karena itu, apabila salah satu komponen di dalam masyarakat, di dalam struktur masyarakat itu tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, maka disitulah kita akan mengatakan bahwa di dalam ilmu pengetahuan itu kita akan melihat dalam kaitannya dengan kejahatan, maka dimungkinkan terjadinya penyimpangan, gitu loh. Penyimpangan itu artinya terjadinya kejahatan di dalam suatu masyarakat. Oleh karena ini menurut Durkheim, kalau ada terjadi perbuatan yang salah pada manusia, pada individu, dengan melakukan penyimpangan, kejahatan, yang itu menyebabkan komponen di dalam masyarakat, struktur masyarakat itu tidak berfungsi, maka bagi Durkheim, terjadinya kejahatan atau perbuatan salah, perbuatan menyimpang, itu tidak bisa disalahkan, dalam arti tidak bisa diletakkan kesalahan itu pada individu. Menurut Durkheim tidak bisa. Karena apa? Karena sebetulnya perbuatan manusia yang menyimpang itu sebetulnya terletak pada kelompok atau organisasi sosial itu. Oleh karena itu, menurut Durkheim, dengan memperkenalkan istilah anomi, yaitu hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan-patokan atau nilai-nilai yang ada di dalam struktur masyarakat itu. Maka menurut Durkheim, kesimpulannya adalah suatu kejahatan, suatu penyimpangan yang terjadi di dalam masyarakat itu ada suatu hal yang normal di dalam suatu masyarakat. Intinya, Durkheim tidak mengatakan bahwa pelaku kejahatan itu adalah atau kejahatan itu suatu yang abnormal di dalam masyarakat, tapi sebetulnya penyimpangan itu ada atau kejahatan itu adalah normal terjadi di dalam masyarakat. Maka kita seringkali mengatakan juga sih bahwa kejahatan itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Keyakinan Durkheim tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa di dalam suatu masyarakat yang sederhana, yang kemudian tentu saja perkembangannya masyarakat itu akan menuju kepada suatu masyarakat yang modern, kira-kira seperti itu. Nah, di dalam suatu masyarakat yang sederhana biasanya adanya kedekatan antar individu, kan gitu. Untuk melanjutkan apa? Untuk melanjutkan, jadi ada kedekatan individu dalam menjalankan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat tadi. Tapi
karena adanya perkembangan dalam suatu masyarakat yang menuju ke masyarakat modern, maka muncullah yang namanya gesekan-gesekan. Artinya ada pemahaman di dalam norma-norma umum yang itu kemudian merosot. Sehingga kelompok-kelompok di dalam masyarakat ini kemudian bisa menjadi terpisah-pisah karena adanya apa? Penyesuaian dengan kehidupan masyarakat yang modern. Kira-kira gitu. Itulah yang kemudian dikatakan bahwa dalam hal ini, maka kemudian perilaku-perilaku anggota masyarakat yang menuju pada masyarakat yang modern, ini perilakunya itu tidak dapat diprediksi. Sehingga boleh dikatakan bahwa oleh karena itu kondisi masyarakat dari suatu masyarakat yang tadi yang sederhana, kemudian berkembang menjadi suatu masyarakat yang modern, disitulah terjadi dalam kondisi yang anomi, kira-kira seperti itu. Gambaran yang dikemukakan oleh Durkheim ini juga bisa dilihat kira-kira dalam pengamatan Durkheim, yaitu di negaranya, kira-kira begitu kan. Durkheim adalah hidup di Perancis kira-kira, di situ bahwa ternyata walaupun pengamatan yang dilakukan oleh Durkheim itu tidak khusus mengenai kejahatan, tapi yang berkaitan dengan adanya anomi tadi, di situ Durkheim itu melihat bahwa data statistik itu ternyata melihat bahwa angka bunuh diri itu ternyata meningkat selama ada perubahan ekonomi yang terjadi secara tiba-tiba. Sudden economic change. Jadi ada perubahan ekonomi yang tiba-tiba. Yang ternyata itu kemudian menyebabkan angka bunuh diri masyarakat itu menjadi tinggi. Kira-kira itu. Ada hubungannya ternyata ada hubungannya dengan kondisi ekonomi yang tiba-tiba dengan angka bunuh diri di Prancis pada waktu itu kan. Yang itu terjadi tahun 1920-an kira-kira gitu. Demikian juga bahwa gejolak atau perubahan ekonomi itu bisa terjadi karena misalnya adanya perubahan karena keuntungan-keuntungan secara ekonomi yang tiba-tiba ada secara spektakuler kan gitu-gitu, kira-kira seperti itu kan dalam penelitiannya. Tiba-tiba di dalam penelitiannya Durkheim dikatakan bahwa di tahun-tahun penuh harapan menjelang akhir ini perubahan ekonomi cepat dan tiba-tiba terhempas terhadap jalan hidup yang tidak dikenal, unfamiliar, aturan-aturan yang tidak pernah membimbing tingkah laku, tidak lagi dipegang kan gitu-gitu toh. Orang-orang katanya orang-orang itu menjadi kaya mendadak kan gitu. Tapi tiba-tiba kemudian dalam sekejap itu gaya hidupnya berubah, mengatur kehidupan tidak lagi relevan. Itu kalau kita lihat kira-kira terjadi di negara kita juga kan. Beberapa waktu yang lalu kita kira-kira di Kabupaten Tuban ada daerah wilayah desa atau kecamatan yang kemudian ada suatu kampung kira-kira kan gitu. Itu suatu masyarakatnya menjadi masyarakat yang kaya mendadak kira-kira begitu. Kenapa kaya mendadak? Karena ternyata di wilayah itu dilewati kira-kira pipa milik Pertamina kan gitu toh. Nah, kemudian warga masyarakat itu kira-kira dijanjikan nanti akan dipekerjakan di Pertamina, kemudian tanahnya dibeli dengan ganti rugi yang tinggi. Masyarakat tidak siap, tidak pernah membayangkan dia akan punya uang miliaran rupiah, kira-kira seperti itu. Maka kemudian dia shock kira-kira, ada perubahan yang mendadak. Maka kemudian dalam satu kampung itu mereka berbondong-bondong bagaimana menggunakan uang yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Ya beramai-ramai beli mobil, mobilnya tidak sekedar mobil yang biasa, mobil mewah kira-kira seperti itu kan. Padahal di sisi lain ada juga yang mereka tidak bisa setir dan sebagainya. Nah, dan dia tidak bisa membayangkan nanti masa depannya seperti apa.
dengan punya rumah banyak, dengan punya uang banyak dia beli barang mobil yang sifatnya konsumtif kan gitu. Beberapa waktu kemudian ternyata apa yang dijanjikan oleh Pertamina kira-kira tidak sesuai harapan mereka, artinya mereka kemudian tidak punya pekerjaan lagi, tidak punya penghasilan, sementara uangnya sudah habis atau sudah dimanfaatkan untuk bangun rumah, kemudian beli mobil dan sebagainya, dan gitu akhirnya mereka menjadi orang-orang yang miskin, kira-kira seperti itu. Walaupun tidak sebagaimana yang terjadi di Perancis tahun 1920, banyak orang yang bunuh diri, atau kita tidak pernah melakukan penelitian apa akibat dari perubahan ekonomi yang secara mendadak itu. Itu kita bisa juga katakan itu kemudian terjadi anomi kan, nilai-nilai umum nggak dipegang karena dia nggak siap untuk menerima perubahan itu. Teori anomi. Nah, karena tidak siap itu kalau kita kaitkan dengan penyebab kejahatan bisa juga karena adanya anomi tadi, maka bisa juga kemudian masyarakat itu melakukan perbuatan yang menyimpang atau merupakan kejahatan. Yang kedua adalah teori strain, itu dari Robert Merton. Robert Merton kira-kira di dalam teorinya Merton, kalau Anda baca kan gitu kan, dalam teorinya Merton kira-kira tolok ukurnya itu ya sama, yaitu karena adanya anomi tadi. Bedanya kalau Durkheim itu anomi terjadi karena adanya perubahan yang tiba-tiba baik secara sosial ekonomi kan gitu, yang cepat dan tiba-tiba. Tapi kalau Robert Merton mengatakan bahwa anomi itu terjadi karena struktur sosial. Struktur sosial yang berubah. Artinya apa? Struktur sosial yang tujuannya yang sama untuk semua anggota masyarakat itu, tapi di dalam anggota masyarakat itu atau di dalam masyarakat itu tidak ada atau tidak memberi sarana-sarana yang merata di dalam kelompok-kelompok sosial tadi. Karena tidak adanya sarana-sarana yang merata untuk mencapai tujuan tadi, tujuan bersama tadi, maka kemudian kejahatan itu bisa timbul atau muncul. Jadi kesimpulannya adalah kejahatan itu berakar pada struktur masyarakat, kan gitu. Orang itu tidak taat hukum, tetapi karena di bawah tekanan tertentu tidak bisa mencapai tujuan bersama, kesejahteraan bersama, maka dia atau masyarakat itu bisa melakukan suatu kejahatan atau perbuatan menyimpang. Kira-kira seperti itu perbedaan antara teorinya anomi dari Durkheim dan dari Robert Merton. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Yuk, silakan. Tidak ada. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada komentar. Bu, izin
Mungkin menyampaikan ulang. Jadi tadi untuk teori anomi itu kan dapat terjadi karena perubahan yang mendadak, baik yang bersifat kehancuran ekonomi ataupun sosial dan kemakmuran ekonomi ya Bu. Nah itu menurut Durkheim. Ya menurut Durkheim. Nah, itu kalau kemakmuran ekonomi yang mendadak itu kan tadi contohnya kasusnya warga Tuban itu ya Bu yang ya kira-kira kalau kita bicara yang ada di sekitar kita kan gitu. Nah itu berarti juga nggak cuman kehancuran ekonomi aja, tapi kemakmuran ekonomi itu juga bisa membuat seseorang melakukan kejahatan ya Bu? Ya iya, karena artinya kalau kita bicara sebenarnya kalau kita bicara tentang kajian sosiologis itu kan sebetulnya nanti kita akan bicara juga kan apa hubungan dengan kondisi ekonomi terhadap tindak pidana kan? Iya, bahkan nanti selanjutnya saya juga akan menjelaskan bagaimana hubungan antara bisa juga faktor-faktor lain kan gitu. Yang itu faktor-faktor sosial kan gitu. Urbanisasi kan gitu. Bisa juga tadi, tapi kalau kita bicara tentang anomi tadi dari Merton maupun dari Durkheim itu intinya adalah kalau dari Durkheim itu kita bicara bahwa anomi itu terjadi kan karena kemudian ada kejadian yang tiba-tiba secara ekonomi, tiba-tiba menjadi kaya, tiba-tiba menjadi miskin, bisa juga kan gitu. Itu akan bisa menyebabkan suatu kejahatan atau suatu bentuk kriminalitas. Kalau dari Merton, tadi kalau kita bicara Merton, jadi bahwa itu karena struktur di dalam masyarakatnya, bukan karena tadi adanya perubahan ekonomi yang tiba-tiba, bukan kalau Merton, tapi ya karena ada ekonomi juga, tapi lebih menekankan karena tadi karena struktur masyarakat itu tadi itu kira-kira seperti itu. Jadi akar dari kejahatan menurut Merton itu adalah karena struktur di dalam masyarakat. Dan itu kan masuk pada yang kelompok Mindhand tadi, yang kelas-kelas sosial tadi kan. Itu karena adanya kelompok dalam masyarakat. Itu ya gimana? Oh iya, sudah jelas Ibu, terima kasih. Yang lain ayo. Tidak ngantuk semua yo. Kok ngantuk semua? Siapa yang mau tambah nilai boleh loh. Benar semua sudah jelas loh ya. Semoga. Oke, sekarang kita bicara tentang teori penyimpangan budaya. Cultural deviance theory. Menurut teori penyimpangan budaya, kalau kita bicara, ini masih yang bertumpu pada kelas sosial, tadi adanya kelas sosial dalam suatu masyarakat, maka menurut teori penyimpangan budaya, kalau kita bicara tentang kejahatan, itu sebetulnya merupakan hal yang khas dari kejahatan itu merupakan hal yang khas. Nah ini tadi, kalau tadi kita bicara teori anomi bahwa kejahatan itu hal yang normal kok di dalam suatu masyarakat, dalam suatu struktur masyarakat. Kira-kira kan begitu, bukan hal yang abnormal. Maka kita kemudian mengenal istilah kejahatan itu tumbuh sesuai dengan perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Kalau masyarakat dulu primitif ya kejahatannya kira-kira kejahatan konvensional lah, penganiayaan, kemudian pencurian, jambret dan sebagainya itu kejahatan-kejahatan konvensional, kejahatan-kejahatan jalanan kira-kira seperti itu. Tapi dalam perkembangannya karena masyarakat sekarang menjadi masyarakat yang modern dengan segala kemajuan teknologi informasinya, maka sekarang kejahatan juga berkembang. Tidak hanya kejahatan yang sifatnya konvensional. Kalau mencuri tidak hanya mencuri dengan menjambret dan sebagainya, tapi ternyata juga mencuri bisa dilakukan melalui kemajuan teknologi informasi. Kita nggak usah kemana-mana, kita tetap di rumah, duduk di depan laptop, kita bisa melakukan pencurian, kan gitu. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu, Anda juga nggak usah protes, nggak usah kemudian
gerah kalau ada yang mengatakan bahwa oh ternyata hukum itu ketinggalan ya dengan kejahatan, kan gitu. Ya, kalau orang yang tidak tahu hukum mungkin mereka mengatakan begitu bahwa hukum itu ketinggalan dengan kejahatan. Artinya kejahatan sudah maju sekian langkah ternyata hukumnya tetap kok. Ya pasti aja lah karena buat hukum itu atau menyusun suatu undang-undang itu butuh waktu yang lama. Kira-kira seperti itu kan. Tapi sebetulnya kalau Anda orang hukum, Anda harus bisa jelaskan bahwa sebetulnya dalam suatu undang-undang untuk bisa diterapkan, khususnya di dalam hukum pidana atau undang-undang pidana, itu ada kok yang nama cara istilahnya adalah penafsiran. Jadi suatu undang-undang itu boleh kok ditafsirkan kan gitu. Ada cara-cara penafsiran suatu undang-undang agar apa? Agar bisa mengikuti perkembangan zaman. Sehingga kita nggak boleh mengatakan bahwa hukum itu ketinggalan dari zaman, enggak. Kalau bukti nggak setuju dengan ada kium bahwa hukum ketinggalan atau selalu ketinggalan dengan perkembangan zaman, enggak. Boleh kita ambil contoh, kalau kita bicara tentang 2002 kasus pengeboman di Bali, di Pediskape di Bali tahun 2002, 12 Oktober 2002, itu kemudian seolah-olah dunia mengatakan bahwa oh iya salahnya Indonesia, kenapa terjadi pengeboman di Bali, karena Indonesia tidak punya undang-undang terorisme, itu dilakukan oleh teroris, kan gitu. Kalau saya waktu itu menjadi Menteri Hukum dan HAM, mestinya atau Menteri Kehakiman pada waktu itu, mestinya kita bicara dengan lantang. Indonesia tidak perlu buat undang-undang terorisme secara khusus, belum perlu, tapi Indonesia bisa kok mengadili teroris atau terorisme yang terjadi 12 Oktober 2002 di Pediskape di Bali, kira-kira seperti itu. Di mana kita bisa lihat pasal 340 KUHP yang kita kenal dengan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana apa bedanya dengan terorisme? Kalau Anda lihat terorisme, undang-undang terorisme, itu ancaman pidananya juga pidana mati, sama kan merampas nyawa orang lain, dengan sengaja, dengan terencana, kan gitu. Apa bedanya dengan pidana mati? Pidana mati tidak bisa diterapkan pada tindak pidana terorisme sebetulnya pada waktu itu. Kan gitu. Cuma sayangnya pada waktu itu pemerintah gagap dengan kritik, masukan, maupun komentar dari negara lain. Ya negara lain sebenarnya sah-sah saja, tapi kita punya kedaulatan hukum sendiri kan gitu. Itu misalnya, kalau Bu Bekti boleh berkomentar. Enggak ketinggalan. Nah, sama kalau kita bicara pencurian. Pencurian kalau kita bicara KUHP 362 itu adalah mengambil barang sesuatu secara melawan hukum. Mengambil barang sesuatu di dalam MVT, Memori Vantulichting, itu adalah barang yang kasat mata, yang bisa dilihat dengan panca indera, kan gitu. Tapi ternyata tahun 1921 itu sudah ada kasus di dalam masyarakat bahwa ada kok orang mencuri tapi barangnya tidak kelihatan. Apa? Mencuri melalui mengalirkan aliran listrik, kan gitu. Maka kemudian hakim pada waktu itu juga tidak bingung, oh berarti kita nggak punya dong undang-undangnya. Enggak, pada waktu itu. Kalau kata Belanda waktu itu dia mengatakan bahwa pencurian aliran listrik itu bisa dikenakan dengan pasal 362 kalau sekarang di KUHP. Maka jadilah ares listrik, kan gitu. Kenapa? Karena ada penafsiran. Penafsiran secara apa? Penafsiran secara ekstensif. Diperluas pengertian atau salah satu unsur delik itu, yaitu delik pencurian. Yang awalnya itu pencurian itu hanyalah objeknya barang yang kelihatan mata indera, panca indera, tapi perkembangannya juga bisa juga meliputi barang-barang yang tidak bisa dilihat atau tidak kasat mata. Sepanjang intinya isinya adalah sama, yaitu barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis. So tidak masalah kan, gitu loh. Jadi hukum nggak ketinggalan dengan perkembangan zaman sepanjang aparat penegak hukum, kalau saya boleh minjam istilah Prof. Cipto Harjo, sepanjang aparat penegak hukum itu bisa bersifat progresif, bahwa hukum itu adalah buat manusia, gitu loh. Hukum itu dibuat, disusun, ditetapkan itu ada untuk
kebaikan, untuk kesejahteraan, untuk ketentraman manusia, gitu loh. Bukan manusia untuk hukum, harus berdasar hukum. Kalau begitu berarti hakim nanti hanya corong undang-undang kan gitu. Tapi enggak, hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang, tapi hakim adalah menegakkan keadilan. Kalau terjadi perbenturan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, pasti harus dipilih yang pertama adalah nilai-nilai keadilan, kemudian nilai kemanfaatan, baru nilai kepastian. Kira-kira seperti itu filosofinya. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Belum. Oke, saya ulangi, kalau kita bicara tentang teori penyimpangan budaya, maka menurut penganut teori penyimpangan budaya, bahwa kejahatan itu merupakan yang khas dari nilai-nilai yang ada di dalam kelas bawah, ataukah di wilayah-wilayah yang namanya slum area, di mana di dalam masyarakat yang bawah, yang slum area, itu kemudian terjadi perbenturan nilai-nilai, perbenturan nilai-nilai di dalam kelas bawah tadi, yang kemudian kita melihat bahwa itu ada di dalam struktur sosial kan gitu. Jadi ada perbenturan nilai di dalam kelas-kelas tadi antara kelas bawah dan kelas menengah, kira-kira seperti itu. Kalau kita bicara tentang teori penyimpangan budaya tadi, atau teori konflik budaya. Kalau kita bicara teori konflik budaya, itu dikemukakan oleh Thornton Celine itu dalam bukunya Culture, Conflict and Crime, kira-kira 1938, kan gitu. Semua konflik kebudayaan atau culture konflik itu sebetulnya adalah konflik dalam nilai sosial, dalam kepentingan dan norma-norma kan gitu. Selanjutnya menurut Celine bahwa dikatakan ada konflik itu sebetulnya disebut ada konflik itu karena merupakan hasil dari sampingan atau kadang-kadang merupakan hasil sampingan dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban yang terjadi di dalam masyarakat. Gitu. Bisa juga konflik budaya atau kebudayaan, penyimpangan kebudayaan, itu bisa juga sebagai hasil dari perpindahan norma-norma perilaku daerah atau perilaku-perilaku budaya yang satu ke dalam budaya yang lain, kan gitu. Oleh itu kemudian dipelajari sebagai konflik. Konflik bisa konflik psikologis kan gitu. Bisa juga atau sebagai benturan nilai-nilai kultural, nilai-nilai budaya. Konflik norma-norma tingkah laku itu dapat diambil atau dapat timbul dalam berbagai cara kan gitu. Apa saja kalau kita bicara ada 3 kelompok atau 3 bentuk lah terjadinya konflik budaya tadi, kira-kira bisa dibedakan menjadi 3 bentuk konflik budaya tadi yang terjadi di dalam masyarakat, khususnya adalah masyarakat ke bawah, masyarakat bawah, masyarakat menengah tadi. Yang pertama ada konflik itu dapat terjadi itu karena adanya bertemunya 2 budaya besar. Yang kedua adalah budaya besar menguasai budaya kecil. Yang ketiga adalah apabila ada dari satu anggota budaya sosial tadi kemudian pindah ke budaya lain, pindah ke kelas sosial yang lain. Mari kita coba lihat apa yang dimaksud bertemunya 2 budaya besar. Nah, konflik itu terjadi apabila itu bertemunya 2 budaya besar tadi. Jadi konflik budaya di sini terjadi apabila aturan-aturan, nilai-nilai yang ada di dalam kedua budaya, kedua kelas sosial dalam masyarakat itu hidup
pada batas-batas daerah atau kultur budaya yang berdampingan. Itu bisa kita lihat misalnya contohnya itu ada di daerah atau di negara Paman Sam, di Amerika misalnya. Kalau di Indonesia sih saya rasa mengenai budaya-budaya besar yang ada di masyarakat kita itu bisa hidup berdampingan dengan baik, walaupun itu berdampingan tapi tidak terjadi berbenturan kan gitu, karena kita sudah punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kira-kira kan begitu, walaupun berbeda-beda tapi kita tetap satu, kira-kira gitu. Kita bicara tentang identitas nasional kan, kira-kira seperti itu. Budaya apapun, masyarakat apapun, kalau itu sudah menjadi identitas nasional kita, maka tidak mungkin terjadi perbenturan, kira-kira seperti itu. Nah, konflik bertemunya dua budaya besar, ini kalau kita lihat misalnya bertemunya orang-orang kulit putih sana di Amerika, kemudian ada yang namanya orang-orang Indian di Amerika, suku Indian kan kira-kira di situ. Maka bisa juga yang terjadi bukan hanya terjadi kontak budaya dengan orang-orang kulit putih, tapi juga bisa juga terjadi benturan antar kebudayaan mereka kan gitu. Itu yang kemudian bisa menimbulkan konflik budaya, yang itu nanti juga bisa menimbulkan kriminalitas, kira-kira seperti itu. Yang kedua tadi, budaya besar yang menguasai budaya kecil, bentuk konflik budaya atau norma-norma dari aturan budaya ini misalnya. Terjadinya konflik budaya karena suatu budaya tertentu itu memperluas daerah berlakunya terhadap budaya yang lain. Hal ini akan terjadi apabila norma hukum di dalam suatu undang-undang atau suatu kelompok budaya ini diberlakukan untuk daerah lain. Nah, ini akan menjadi konflik kalau kemudian ada pemaksaan berlakunya suatu budaya terhadap budaya lain atau terhadap masyarakat lain. Ini pasti akan menimbulkan konflik, kira-kira kan seperti kalau ada pemaksaan, kemudian terjadi senggolan atau perbenturan, kira-kira seperti itu. Yang ketiga adalah apabila ada anggota dari suatu budaya atau suatu kelas sosial itu yang dengan nilai-nilai budayanya sendiri, nilai-nilai kulturalnya sendiri itu pindah kepada budaya lain. Nah, ini mungkin yang bisa terjadi di Indonesia misalnya. Mungkin waktu itu Anda belum lahir atau mungkin masih kecil, bahwa pernah terjadi kasus antar suku ya, kira-kira seperti itu di Sampit waktu itu. Jadi ada budaya warga Dayak kira-kira, kemudian dengan warga pendatang kira-kira dari Madura. Nah, situ adalah di situ sebetulnya ada suatu pertemuan antara anggota taruh kata ada suku-suku Madura yang kemudian sesuai dengan perkembangan zaman dan sebagainya, dia kemudian mencari kehidupan misalnya yang lebih baik, kemudian dia mendatangi suatu daerah wilayah yang masih memungkinkan untuk bisa hidup lebih baik, kira-kira seperti itu di daerah Kalimantan khususnya. Maka kemudian di situ ada anggota dari suatu budaya pindah ke budaya lain. Nah, situ terjadi perbenturan karena tadi itu sangat dimungkinkan sehingga dulu terjadi konflik antar suku kan gitu. Itu juga merupakan bentuk suatu kejahatan, suatu pidana. Itu jadi harus kita khususnya konflik di sini karena kita juga memang mempunyai budaya yang beragam, itu menjadi kewajiban pemerintah harus selalu memberikan pendekatan, memberikan pendidikan kepada semua warga negara kan gitu dengan keanekaragaman budayanya. Itulah salah satu kalau saya ingat dan mungkin Anda juga ingat dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan itu juga kita diajari untuk berperilaku, memahami konsep-konsep nilai-nilai demokratis agar kita bisa hidup berdampingan dengan semua anggota masyarakat yang dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda, kira-kira seperti itu. Perlu ditanamkan dan itu perlu juga difahami nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat.
Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan enggak lagi? Tidak ada pertanyaan. Sampai saat ini belum, Bu. Oh, belum. Oke. Anda semua punya bukunya ya? Punya bukunya Pak Topo ya? Punya, Bu. Oke, sudah dibaca belum? Sudah dibaca belum? Sudah dibaca belum? Jujur loh, bukti mau tahu jujur loh. Sudah dibaca belum? Belum, Bu. Belum ya. Jadinya karena belum, oke lah. Aku percaya lah, makanya